Dengan kita melakukan percepatan 18 proyek yang nilai investasinya hampir 600 triliun, maka ini akan menciptakan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, dan produk-produknya itu menjadikan sebagai substitusi impor. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan eksekusi cepat proyek hilirisasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, di mana melalui hilirisasi di berbagai sektor ditambah dengan investasi strategis, target mencapai pertumbuhan ekonomi bisa dimaksimalkan di tahun depan. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani memastikan bahwa proyek hilirisasi di berbagai sektor telah siap dijalankan dengan pendanaan strategis yang juga telah disiapkan. Rosan mengungkapkan bahwa terdapat lebih dari 240 investor potensial dari luar negeri yang berminat untuk berpartisipasi dalam proyek hilirisasi di sektor penyediaan energi. Selain itu, dukungan pendanaan dari perbankan luar negeri juga akan memperkuat proyek hilirisasi. Berapa yang sudah oke, baik secara financial, secara legal, administrasi, teknologi sudah oke, itu bisa segera dijalankan. Kemudian bagaimana juga untuk pendanaannya, kita bicarakan juga struktur pendanaannya seperti apa. Kemudian peran dan antara itu seperti bagaimana. Jadi itu sih yang secara garis besar kita bicarakan, karena kebetulan kita juga mendapatkan kepercayaan juga dari para investor, kemudian juga dari para perbankan luar negeri juga sangat baik gitu ya. Jadi ya ada beberapa, kalau saya sampaikan ke Bapak Presiden bahwa kalau dari pendanaannya kita tidak ada masalah, kita mempunyai pendanaan yang sangat baik, sangat solid. Kita pun. Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa pemerintah menargetkan penyelesaian 18 proyek hilirisasi yang memiliki nilai investasi mencapai 600 triliun rupiah. Percepatan 18 proyek hilirisasi di berbagai sektor strategis mulai dari perikanan, pertanian hingga energi dan sumber daya mineral sebagai langkah konkret memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut Bahlil, seluruh proyek hilirisasi tersebut diharapkan mulai memasuki kegiatan lapangan pada 2026 mendatang. Dengan demikian, proyek-proyek tersebut akan memberikan dampak nyata penciptaan lapangan kerja dan menciptakan pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya mempercepat pembangunan industri energi dalam negeri. Dengan kita melakukan percepatan 18 proyek yang nilai investasinya hampir 600 triliun, maka ini akan menciptakan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, dan produk-produknya itu menjadikan sebagai substitusi impor. Salah satu diantaranya adalah menyangkut dengan DME. Kita tahu bahwa tadi kita baru habis resmikan Cilegon, itu kita membutuhkan LPG kurang lebih sekitar 1,2 juta ton per tahun. Maka konsumsi kita nanti ke depan di 2026 itu sudah mencapai hampir 10 juta ton LPG. Tidak bisa kita lama, kita harus segera membangun industri. Pemirsa, percepatan proyek hilirisasi yang menjadi injeksi pertumbuhan ekonomi dinilai sebagai langkah strategis pemerintah dalam mengoptimalkan potensi perekonomian dalam negeri. Ekonom dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jakarta, Friska Syafitri menegaskan bahwa percepatan proyek-proyek strategis yang langsung berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia harus dilakukan secara efisien, efektif, dan berkelanjutan. Pasalnya, dengan akselerasi sejumlah sektor hilirisasi akan menjadi potensi penerimaan negara yang bisa mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi secara nasional. Fondasi makroekonomi kita itu cukup kuat. Kalau tadi yang saya bilang itu, inflasi kita 2,6%, cadangan devisa kita cukup tinggi ya. Terus sama itu tadi ya, 26% dari rasio kecukupan modal. Tapi itu kan tidak cukup ya, karena Indonesia kita tuh tidak bisa berdiri sendiri. Nah, yang kedua itu saya ngelihat kebijakan moneter dan fiskal kita itu cukup bisa bersinergi. Kalau mungkin kita lihat dari sebelumnya itu sinergi antara fiskal dan moneter itu kan tidak seimbang gitu ya. Nah, kalau misalnya di sini BI sekarang berusaha menjaga stabilitas nilai tukar tanpa menekan likuiditas gitu ya. Dan sementara pemerintah menyalurkan stimulus fiskal itu harusnya lebih terukur dan ini untuk menjaga. Presiden Prabowo Subianto menerima surat kepercayaan
kepercayaan dari 12 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh di negara sahabat untuk Indonesia. Duta Besar Polandia untuk Indonesia Barbara Szymanowska menjadi yang pertama menyerahkan surat kepercayaan dari Presiden Polandia kepada Presiden Prabowo. Setelahnya satu persatu duta besar negara sahabat menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo. Prosesi tersebut menandai dimulainya masa tugas para duta besar negara sahabat Indonesia. 12 duta besar negara sahabat yang menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo Subianto, yakni Dubes Polandia Barbara Szymanowska, Dubes Kuwait Khalid Jassim Al-Yassin, Dubes Kepulauan Solomon Gladys Kamia Isi Hanua, Dubes Pakistan Zahid Hafiz Chaudhry, Dubes Irlandia Sharon Ann Lannon, Dubes Georgia Tomike Nozadze, Dubes Spanyol Bernardo de Sicar Escoda, Dubes Yaman Salem Ahmed Balfaqih, Dubes Meksiko Francisco de la Torre Galindo, Dubes Jerman Ralph Beste, Dubes Luxembourg Patrick Hammer, Dubes Turkmenistan Muhammad Mashalov. Kita ke informasi lain, pemerintah akan kembali melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat terkait tarif resiprokal impor. Negosiasi tersebut rencananya akan dilakukan di sela-sela agenda konferensi tingkat tinggi G20 yang digelar di Afrika Selatan pada November ini. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto memastikan pemerintah akan kembali melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat terkait tarif resiprokal impor. Negosiasi tersebut rencananya akan dilakukan di sela-sela agenda konferensi tingkat tinggi G20 yang digelar di Afrika Selatan pada November ini. Meski demikian, Erlangga mengaku masih mendiskusikan terkait jadwal negosiasi tarif resiprokal dari pemerintah Amerika Serikat. Negosiasi ini bertujuan untuk membuka peluang pengenaan tarif resiprokal sebesar 0% untuk sejumlah komoditas unggulan Indonesia. Kita sedang bicarakan mengenai waktu, tetapi kan dalam waktu dekat ini ada kegiatan G20. Berarti akan diterbangkan di momen itu, Pak? Belum. Kita akan bicara mengenai jadwal negosiasi dulu. Sebelumnya, pemerintah Amerika mengenakan tarif resiprokal sebesar 19% untuk Indonesia, sementara produk Amerika yang masuk Indonesia tidak dikenakan tarif. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDEX Channel. Kita bergeser ke informasi lainnya, pemirsa. Kementerian Kesehatan terus menggencarkan program cek kesehatan gratis bagi masyarakat. Ya, dari hasil pelaksanaan program CKG di berbagai daerah, Kementerian Kesehatan menemukan sejumlah temuan penting di setiap kelompok usia. Adapun pada bayi baru lahir, masalah kesehatan yang sering ditemukan adalah penyakit kuning dan berat badan lahir rendah. Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Saxono Harbuwono mengungkapkan, program cek kesehatan gratis sejak dini sangat penting untuk mencegah penyakit kronis, serta menurunkan angka kematian akibat penyakit tidak menular. Dante mengungkapkan dari hasil pelaksanaan program CKG di berbagai daerah, Kementerian Kesehatan menemukan sejumlah temuan penting di setiap kelompok usia. Adapun pada bayi baru lahir, masalah kesehatan yang sering ditemukan adalah penyakit kuning dan berat badan lahir rendah. Pada anak sekolah, masalah utama adalah kesehatan gigi dan kurangnya aktivitas fisik yang dapat memicu obesitas. Sementara untuk kelompok usia dewasa, masalah yang dominan adalah obesitas, baik berdasarkan berat badan maupun lingkar perut. Sedangkan pada kelompok lanjut usia ditemukan masalah aktivitas fisik yang rendah, mobilitas terbatas, serta kesehatan gigi yang kurang. Beberapa temuan penting yang sudah didapatkan dari cek kesehatan gratis itu pada usia baru bayi lahir, itu ke bilirubin yang tinggi atau bayinya kelihatan kuning, itu yang menonjol. Yang kedua itu karena berat badan lahir rendah, itu yang kedua. Pada usia dewasa juga begitu, pada usia dewasa juga aktivitas juga yang kurang, karena kita kebiasaan modernisasi ini kan naik Gojek, kemudian masalah transportasi yang membuat orang kurang aktivitas, itu menjadi masalah yang penting juga di usia dewasa. Kemudian obesitas itu 30% dari hasil pemeriksaan cek kesehatan gratis itu kira-kira menderita obesitas. Dante menambahkan program cek kesehatan gratis akan terus dilanjutkan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat sejak usia dini dan mendeteksi penyakit sebelum menjadi lebih serius.
Dari Jakarta, Dias Triawan, Koirudin, Tim Liputan IDX Channel.